Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati adinda calon pengantin Muhammad Yoga Andika dan Dea Ananda, yang insyaallah sebentar lagi atau pada hari Senin tanggal 16 Desember akan melangsungkan ijab dan kabul. Puji dan syukur malah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita bersama. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini yang juga sama-sama kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir beserta staf, kemudian juga Bapak dan Ibu penyuluh agama baik fungsional maupun non-PNS. Pada kesempatan ini kami dari KUA Kecamatan Ranah Pesisir akan memberikan semacam nasihat perkawinan bagi calon pengantin. Nah, betapapun hebatnya seorang calon pengantin, kalau tidak kita berikan penasehatan atau bimbingan perkawinan, mungkin bisa nanti akan berujung pada permasalahan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang negara. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin kita masuk pada beberapa poin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, yang pertama dalam menjalani bahtera rumah tangga yang perlu Yoga dan Dea laksanakan atau lakukan adalah yaitu komunikasi. Karena dengan komunikasi adalah kunci harmonisnya sebuah rumah tangga. Jadi kalau komunikasi kalau terputus, mungkin komunikasi mungkin sebelah tidak timbal balik, ini akan mengalami kehancuran sebuah rumah tangga. Maka hati-hati betul dalam menjalani bahtera rumah tangga. Yang lain adalah saling terbuka dan kejujuran di antara kedua belah pihak. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah keterbukaan dan kejujuran dalam menghadapi setiap persoalan, permasalahan dalam rumah tangga. Apapun yang akan diperbuat, yang dilakukan, harus terbuka. Komunikasi antara suami dengan istri. Nah, jangan suami ingin berbuat ini tapi tidak ada komunikasi dengan istri. Istri tidak tahu mana mungkin ada yang akan diperbuat. Salah satu contoh mungkin suami ingin beli kendaraan tapi tidak pernah ngomong atau berbicara dengan istri. Artinya istri sudah nyampai di rumah yang dibeli oleh suami tadi sudah tahu. Harusnya kan dikomunikasikan dulu. Itu salah satu contoh kecil. Kalau itu mah baik kan? Ya. Kan bisa jadi ini kejutan, surprise, bisa jadi anggapannya seperti itu. Tapi dalam hal lain jangan pernah melakukan hal yang semacam itu. Karena ini akan berimbas ketidakbaikan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, saling pengertian. Mengusahakan memahami perbedaan pendapat dan pandangan antara satu sama lain, antara suami dengan istri. Makanya perlu antara suami dan istri saling pengertian. Karena setiap individu itu pasti memiliki latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat mungkin berbeda. Disatukan dalam sebuah rumah tangga, nanti akan kelihatan kekurangan dan kelemahan masing-masing. Jadi harusnya kita dalam sebuah rumah tangga itu take and give.
memberi dan menerima, menerima dan memberi antara suami dan istri. Menerima kekurangan masing-masing. Mungkin Niko, kelemahan istri Embo. Jadi Embo harus memahami. Kemudian istri pun seperti itu. Ini mungkin kekurangan dan kelemahan suami saya dan harus saya tutupi. Dalam hal tanda kutip menutupi itu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Artinya saling pengertian di antara suami istri itu memang sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga. Supaya nanti bahtera rumah tangga ini bisa selamat. Mulai dari saat pembacaan ijab dan kabul sampai akhir hayat nanti. Artinya kalau bahasa Minangnya tembilang aja yang memisahkan. Memang cinta sehidup semati. Memang tidak bisa dipisahkan. Anggap seperti itu. Jadi untuk yoga dan dea, usahakan dalam kehidupan sehari-hari menerima apa kekurangan dan kelebihan dari suami. Kemudian yoga pun seperti itu. Yoga harus memahami hendaknya, menerima hendaknya kelemahan dan kekurangan istri. Tapi kalau ini tidak diterapkan, insya Allah nanti bahtera yang yoga bangun dengan dea itu akan bubar di tengah jalan. Dengan catatan itu tadi harus saling pengertian. Jadi kelebihan suami itu untuk istri, kelebihan istri itu untuk suami. Itu yang perlu diingat, pahami itu. Jangan untuk orang lain, tapi untuk berdua, untuk suami dan untuk istri. Kemudian yang ketiga, saling percaya dan menghormati. Jadi saling percaya harus kita bangun dalam sebuah kehidupan rumah tangga supaya nanti kita tidak ada lagi was-was atau sangka baik suami kepada istri maupun baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Jadi kalau suami pergi keluar rumah, memanglah percaya tidak akan ada neko-neko di luar sana suaminya. Harus itu. Kemudian juga seperti itu. Istri keluar rumah, suami harus percaya bahwa istri saya itu adalah memang hatinya untuk saya. Tidak akan pernah neko-neko dengan yang lainnya. Jadi di atas dunia ini ada istilah, di atas dunia ini yang paling cantik itu adalah suami saya. Yang paling cantik itu adalah istri saya. Yang paling ganteng itu adalah suami saya. Tanamkan nilai seperti itu. Saling mendukung untuk berkembang. Jadi antara suami dengan istri harus saling mendukung. Kalau ada kemajuan, itu istri harus mendukung. Ada kemajuan mungkin yang diciptakan atau yang diperbuat oleh suami, yang istri harus mendukung. Kemudian jaga cinta. Itu tadi, cinta itu memang perlu dijaga. Jangan pernah diobral. Paham kan maksudnya? Ya. Cinta itu kata-kata Bapak tadi, memang untuk istri dan memang untuk suami. Tidak ada yang lain. Insya Allah kalau ini bisa diterapkan dalam kehidupan sebuah rumah tangga, ini akan bisa menyelamatkan rumah tangga tadi. Tidak akan pernah bisa dimasuki oleh hal-hal yang akan merusak hubungan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kami sampaikan atau Bapak sampaikan bahwa kesalehan ibadah itu akan berdampak juga kepada kesalehan sosial. Jadi orang-orang yang telah menikah biasanya kan rajin sembahyang gitu. Apalagi kalau Mas Haji tidak begitu jauh dari tempat tinggal kan, rajin pergi berduduk sembahyang berjamaah. Memang betul banyak yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kejadiannya seperti itu. Kita tidak tahu apa segan kepada mertua atau segan kepada saudara yang lain, kita tidak tahu. Tapi yang penting itu adalah fakta. Bahwa orang setelah menikah pasti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Kemudian di
bidang kesalehan sosial. Apabila nanti ada kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah atau di sekitar tempat kita tinggal. Ada guru di masjid, ada guru mungkin di bandar, kiri kanan. Biasanya mau masuk Ramadan, orang biasanya kan guru tuh di masjid, di bandar, di pekarangan, usahakan nanti ikut bersama, ikut bergabung dengan itu. Itu yang kesalehan sosial tuh. Jadi memang kita menampakkan diri kita bahwa betul-betul ada di tengah-tengah kehidupan sosial. Jangan kita cuek dengan lingkungan kita. Karena betapapun kita, sehebat apapun kita, profesor, mulai dari lahir pasti membutuhkan orang lain sampai dia mati. Bagaimana nanti kalau dia mati tapi tanpa bantuan orang lain? Bagaimana dia masuk ke liang lahat? Mayat tidak akan bisa masuk ke liang lahat sendirian tanpa bantuan orang lain. Makanya kita perlu bersosialisasi, berhidup, bermasyarakat di tengah-tengah lingkungan kita. Begitu juga dengan ibu-ibu. Biasanya kalau ada adik beradik, semuanya kan, yang ibu-ibu kan suka hadir di situ. Laika mama cik pisau jo bawang cik, usahakan hadir di tempat itu. Jadi keberadaan kita tuh memang nampak di tengah-tengah masyarakat. Jangan cuek seperti kehidupan di kota Jakarta, antara sebelah dengan tetangga sebelah tidak kenal mengenal. Kadang-kadang kita cari di TV kan, lampai hari meninggal, tak tahu orang. Karena uzubillah min zalik. Kita sebagai orang yang beragama Islam jangan sampai terjadi hal yang semacam itu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan juga. Jika suatu saat nanti istri saya bawel kepada suaminya. Baik ya, Kak. Jadi pada kesempatan ini juga, jadi menikah ini adalah menyatukan dua insan, perempuan dan wanita, laki-laki dan wanita. Jadi mungkin sudah Pak sampaikan bahwa masing-masing kita itu mungkin mempunyai latar belakang, pola pikir, kemudian sumber daya manusianya mungkin berbeda-beda. Artinya tidak akan pernah sama kan. Maka disatukan dalam sebuah ikatan rumah tangga, maka perlu sikap saling memahami. Saling memahami antara suami dengan istri. Kemudian yang kedua, ketika suatu saat nanti istrinya sering bawel, padahal mungkin sudah diberi nasihat atau saran. Ini memang perlu kesabaran. Nah, kunci tadi yang pertama kesabaran dari seorang suami. Kemudian juga suami jangan pernah berhenti tetap memberi saran. Dan itu maka Bapak katakan bahwa antara suami dengan istri itu adalah take and give, saling memberi dan saling menerima. Mungkin itu kelemahan dari seorang istri yang mungkin masih labil jiwanya. Makanya seorang suami harus memahami itu. Kemudian juga menikah itu kan adalah ibadah. Ketika seseorang itu sudah menikah, kata Rasulullah, itu sudah sempurna nilai agamanya. Tapi kalau tidak menikah atau belum juga menikah, sementara dia juga sudah punya kemampuan untuk menikah, tapi belum mau juga, kata Rasulullah, itu bukan termasuk umatku. Makanya yoga harus banyak-banyak mulai saat ini belajar sifat sabar. Jadi untuk dia, jika nanti ya kita kan tidak tahu ke depannya apakah ini bisa terjadi atau tidak, mudah-mudahan dijauhkan. Seperti itu. Ketika seorang istri bawel suka melawan kepada suami, itu sudah durhaka. Durhaka itu kan tidak ke orang tua saja, tetapi juga durhaka kepada suami. Kata Rasulullah, durhaka kepada suami, jangankan masuk surga, bau surga saja, seorang istri walaupun kesalehannya sudah tingkat tinggi, tapi dia durhaka kepada suaminya. Nah, bau surga aja dia tidak dapat, apalagi masuk surga. Makanya hati-hati betul antara istri dengan suami, antara istri ini untuk memberikan penghormatan kepada suami. Jadi jangan main-main soal masalah untuk menghormati orang tua, menghormati suami. Bahkan dalam sebuah cerita Rasulullah pernah menceritakan
yaitu kepatuhan dan ketaatan seorang istri kepada suami ketika suaminya pergi berperang dengan Rasulullah. Jika nanti ada seseorang yang datang, jangan pernah buka pintu. Iko yang magia tahu, tetangga mai membasuh orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya. Ini hati-hati betul kita mungkin dia terhadap suami nantinya. Karena ini dalam perjalanan rumah tangga. Dan ini pasti akan dialami nanti. Maka untuk suami harus tetap dengan sabar menghadapi ini, tetap memberikan pemahaman nilai-nilai agama kepada istri. Kemudian kuncinya adalah salat. Ambil wudhu, kemudian salat. Salat sunat 2 rakaat. Usahakan itu. Kemudian usahakan perbanyak baca Al-Quran. Usahakan baca Al-Quran itu setiap salat. Setiap selesai salat, usahakan baca Al-Quran. Kemudian minta ampun kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat buruk yang akan menjerumuskan kami ke dalam pintu neraka-Mu, ya Allah. Lindungi kami dari hal-hal sifat-sifat setan. Jauhkan kami dari perbuatan mara bahaya dan bencana. Semayang kelai kan? Acok tinggal. Acok tinggal atau tidak pernah sekali ya? Semuanya ada, Pak. Hah? Ada semuanya. Yayo. Kalau yayo, sekali setahun mah. Berarti 2 kali setahun semayang lah. Belum puasa. Mulai besok ada orang menikah itu adalah ibadah, meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada berjanji, kini berjanji, tidak berjanji ya diri sendiri, didanga deh Allah kan. Tugas kami lah kami sampaikan. Kalau tidak laksanakan, dosanya tanggung deh yoga dan dia nanti. Itu yang